Pengertian gizi pada ibu nifas. Gizi ibu nifas adalah zat-zat makanan yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan kesehatan ibu dan bayi pada masa nifas dan makanan yang dikonsumsi oleh ibu setelah persalinan yang mempunyai nilai gizi untuk memenuhi kecukupan gizinya dan dapat memperoleh ASI yang cukup untuk bayinya. Fungsi gizi pada ibu nifas. Fungsi gizi pada ibu nifas adalah sebagai berikut. 1. Untuk pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan. 2. Berguna untuk cadangan dalam tubuh. 3. Berguna untuk proses produksi ASI. 4. Memperoleh energi guna melakukan aktivitas. 5. Mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan cairan tubuh. 6. Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan, serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. 7. Berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. C. Zat gizi yang dibutuhkan ibu nifas. 1. Kalori. Kebutuhan kalori selama menyusui proporsional dengan jumlah air susu ibu yang dihasilkan dan lebih tinggi selama menyusui dibandingkan selama hamil. Rata-rata kandungan kalori ASI yang dihasilkan ibu dengan nutrisi baik adalah 70 kalori per 100 ml dan kira-kira 85 kalori diperlukan oleh ibu untuk setiap 100 ml yang dihasilkan. Rata-rata ibu menggunakan kira-kira 640 kalori per hari untuk 6 bulan pertama dan 510 kalori per hari selama 6 bulan kedua untuk menghasilkan jumlah susu normal. Rata-rata ibu harus mengonsumsi 2.300 sampai 2.700 kalori ketika menyusui. Makanan yang dikonsumsi ibu berguna untuk melakukan aktivitas, metabolisme, cadangan dalam tubuh, proses produksi ASI, serta sebagai ASI itu sendiri yang akan dikonsumsi bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Makanan yang dikonsumsi juga perlu memenuhi syarat seperti susunya harus seimbang, porsinya cukup dan teratur, tidak terlalu asin, pedas, dan berlemak, serta tidak mengandung alkohol, nikotin, dan bahaya bahan pengawet dan pewarna. 2. Protein. Ibu memerlukan tambahan 20 gram protein di atas kebutuhan normal ketika menyusui. Jumlah ini hanya 16% dari tambahan 500 kalori yang dianjurkan. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel yang rusak atau mati. Sumber protein dapat diperoleh dari protein hewani dan protein nabati. Protein hewani antara lain telur, daging, ikan, udang, kerang, susu, dan keju. Sementara itu, protein nabati banyak terkandung. 3. Cairan. Nutrisi lain yang diperlukan selama laktasi adalah asupan cairan. Ibu menyusui dianjurkan minum 2-3 liter per hari dalam bentuk air putih, susu, dan jus buah. Anjurkan ibu minum tiap kali menyusui. Mineral, air, dan vitamin digunakan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit dan mengatur kelancaran metabolisme di dalam tubuh. Sumber zat pengatur tubuh tersebut bisa diperoleh dari semua jenis sayur dan buah-buahan segar. 4. Vitamin dan mineral. Kegunaan vitamin dan mineral adalah untuk melancarkan metabolisme tubuh. Beberapa vitamin dan mineral yang ada pada air susu ibu perlu mendapat perhatian khusus karena jumlahnya kurang mencukupi. Tidak mampu memenuhi kebutuhan bayi sewaktu bayi bertumbuh dan berkembang. A. Zat besi. Zat besi dapat mencegah anemia dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sumber zat besi antara lain hati, telur, sumsum tulang, dan sayuran hijau. Kebutuhan zat besi sebanyak 28 mg per hari. Pil zat besi Fe harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca persalinan. B. Ladium dapat meningkatkan pertumbuhan fisik dan mental. Sumber iodium yaitu garam berodium. Kebutuhan iodium sebanyak 200 mg per hari. C. Vitamin C dan A. Vitamin C digunakan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, produksi ASI. Sumber vitamin C antara lain buah-buahan atau sayuran berwarna hijau kuning. Kebutuhan vitamin C sebanyak 85 mg per hari.
Vitamin A sebanyak 850 mg per hari. Minum kapsul vitamin A 200.000 unit sebanyak 2 kali, yaitu pada 1 jam setelah melahirkan dan 24 jam setelahnya, agar dapat memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI. D. Manfaat gizi pada ibu nifas. 1. Untuk mempercepat kesembuhan ibu, terutama kesembuhan alat reproduksi. 2. Untuk memenuhi nutrisi ibu, agar dapat mencukupi kebutuhan ASI bayinya. Dampak jika gizi ibu nifas tidak terpenuhi. 1. Menghambat pemulihan tubuh pasca persalinan. 2. Kelelahan dan gangguan kesehatan. 3. Berkurangnya produksi ASI. 4. Luka dalam persalinan tidak cepat sembuh. 5. Proses pengembalian rahim dapat terganggu. 6. Anemia atau kurang darah. 7. Dapat terjadi infeksi. F. Akibat kelebihan gizi pada ibu nifas. 1. Kegemukan. 2. Penyakit jantung. 3. Penyakit hati. 4. Tekanan darah tinggi. G. Makanan yang harus dihindari ibu nifas. 1. Makanan yang mengandung bahan pengawet. 2. Minum kopi. 3. Minum soft drink. 4. Merokok. 5. Minum alkohol. H. Contoh susunan menu ibu nifas. Makan pagi, nasi 1 piring ditambah ikan goreng 1 potong ukuran kotak korek api, ditambah sayur 1 mangkok kecil, ditambah susu 1 gelas. Makan siang, nasi 1 piring ditambah ikan panggang 1 potong ukuran kotak korek api, ditambah tempe 1 potong ukuran kotak korek api, ditambah sayur 1 mangkok kecil, ditambah jeruk 1 buah. Makan malam, nasi 1 piring ditambah ayam goreng 1 potong ukuran sedang, ditambah tahu goreng 1 potong ukuran kotak korek api, ditambah sayur 1 mangkok kecil, ditambah pepaya 1 potong. Kesimpulan, gizi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolismenya. Kebutuhan gizi pada masa nifas terutama bila menyusui meningkat menjadi 25%. Ibu nifas membutuhkan nutrisi yang cukup gizi, seimbang, terutama kebutuhan protein dan karbohidrat. Gizi pada ibu menyusui sangat erat kaitannya dengan produksi air susu yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. Bila pemberian ASI berhasil baik, maka berat badan bayi akan meningkat, integritas kulit baik, tonus otot, serta kebiasaan makanan yang memuaskan. Ibu menyusui tidaklah terlalu ketat dalam mengatur nutrisinya. Yang penting adalah makanan yang menjamin pembentukan air susu yang berkualitas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bayinya.